Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda dengan akhiran NIM 052 dengan mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adu kinclong Bank Beraset Jumbo. Tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama perekonomian global, termasuk juga perekonomian dalam negeri. Dengan adanya COVID-19 ini menimbulkan dampak negatif bagi aktivitas ekonomi, salah satunya itu pada sektor perbankan. Jalan dalam posisi COVID-19 ini merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang dapat mendukung dunia usaha. Namun meskipun demikian, sektor perbankan tetap terjaga di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh lingkungan tingkat tinggi permodalan yang dipilih, kas yang memadai meski terminasi perbankan yang mengalami tekanan sejalan dengan meningkatnya perekonomian domestik. Adapun mengenai laporan keuangan yang sangat penting sebagai sumber analisis bagi para investor di pasar modal, dengan adanya kinerja atau performance perusahaan menjadi salah satu hasil dari banyak. Dengan ini maka dapat diukur perkembangannya dengan mengandalkan analisis terhadap data-data yang tercermin dalam waktu. Oleh karena itu, untuk memahami laporan keuangan dengan baik, hal ini sangatlah penting, terutama dalam hal ketika ingin berinvestasi sebuah usaha. Dengan adanya investor kepada nilai IHSG atau indeks harga saham gabungan akan mengetahui pergerakan harga saham seluruh di BI atau Bursa Efek Indonesia. Artinya saja pergerakan saat ini berbeda-beda dengan yang terjadi pada masing-masing harga saham yang menjadi pemilik bobot besar dalam perusahaan itu sendiri. Kemasan kinerja bank dalam kontribusi pada pasar modal itu sendiri memprediksikan bahwa ekonomi negara Islam. Kemasan kinerja Bank Indonesia telah mendefinisikan bahwa ekonomi negara kita sudah dapat berlangsung pada tahun 2021 mendatang, yang dapat dilihat dari video yaitu CNBCC Indonesia. Ini yang terdapat dalam video tersebut yaitu adu kinclong aset pada Bank Beraset Jumbo, yakni ada 5 bank yaitu Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan BTN. Pandemi COVID-19 meskipun ada dari beberapa bank yang mengalami penurunan jika dilihat secara tahunan, tetapi juga masih mengalami peningkatan yang jika dilihat berdasarkan portal 2020 yang juga ada dari beberapa bank yang mengalami peningkatan kredit maupun debit dibandingkan tahun lalu. Di tengah pandemi COVID-19, harga saham juga salah satunya dari Bank BRI yang telah mengalami peningkatan di tengah pandemi ini, yakni menembus hingga 400 per lembar. Di antara kelima bank yang di sini saya mengambil sampel pada Bank Sentral Asia yaitu BCA yang memiliki aset hingga mencapai 1.003,64 triliun, di mana kuartil pertama dari sisi pada sisi pertama di tahun 2020 ini mencapai 612 sampai 16 triliun, dan pada kuartil kedua hanya senilai 564,14, yang artinya telah mengalami penurunan sebanyak 20,2% dari kuartil pertama. Di kuartil ketiga sisinya 581,85%, yang artinya kembali mengalami penurunan sebanyak 13,29%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penyaluran kredit hanya mengalami penurunan sedikit, yakni minus 2,6%. Kedua yaitu BPK atau dana pihak ketiga yang dikumpulkan dengan menganalisa adanya Bank Sentral Asia BCA, di mana DPK adalah pada BCA ini pada kuartil pertama di tahun 2020 senilai 741,2 triliun, pada kuartil kedua senilai 761,65 triliun, yang artinya dari pertama hingga kuartil kedua setelah mengalami kenaikan sebanyak 25,8%, pada kuartil kedua hingga kuartil ketiga terus mengalami kenaikan senilai 19,68 triliun rupiah, ketika pada 2020 menjadi 756 triliun.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, di BK dari Bank Sentral Asia mengalami kenaikan sebanyak 14,3% dibandingkan kuartil ketiga pada tahun 2020. Adapun penutup di sini adapun kebijakan agar bank itu tetap eksis di tengah adanya pandemi COVID-19 pada saat ini. Namun ada beberapa sektor usaha terdampak oleh adanya wabah pandemi COVID-19. Itu termasuk di dalam adalah sektor perbankan. Sektor perbankan, maka dari itu perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan itu harus mengalami mitigasi risiko dengan tepat serta menggunakan strategi inovasi dan kreativitas seseorang yang serba tidak menentu saat ini. Jika ingin keluar dari kondisi keterpurukan, maka sepatutnya tidak menggunakan metode atau cara terlalu lama, khususnya dalam layanan jasanya. Dengan adanya virus corona ini telah konstruksi sistem perbankan yang sudah berjalan selama ini. Dengan hari ini disinilah bank harus lebih bijak menentukan ketahanannya dan bagaimana bertahan dalam kondisi COVID-19 pada saat ini. Baik, itulah tadi pemaparan penjelasan mengenai analisa adu kinclong Bank Beraset Jumbo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.